Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian dari Sabang sampai Merauke. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan saya akan membahas sedikit terkait dengan materi pokok dan cakupan tugas untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli pertama. Nah, materi pokok dan cakupan tugas ini saya sadur dari Permen Pan RB nomor 275 tahun 2023 dan Permen Pan RB nomor 35 tahun 2020. Jadi bagi teman-teman yang ingin membaca secara rinci penjelasan terkait dengan materi pokok ataupun cakupan tugas khusus untuk penyuluh pertanian ahli pertama, teman-teman bisa langsung merujuk pada kedua Permen Pan RB ini. Nah, kita coba lihat satu-satu ya. Jadi untuk materi pokok dari penyuluh pertanian ahli pertama itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama ada kemampuan umum dan yang kedua ada kemampuan khusus. Nah, kemampuan umum ini dibagi menjadi 2 poin lagi ya. Yang harus dipahami itu poin pertama adalah pengetahuan umum penyuluhan pertanian. Kemudian yang kedua peraturan perundang-undangan penyuluh pertanian. Untuk peraturan perundang-undangan mungkin teman-teman langsung merujuk ke Permen Pan RB nomor 35 tahun 2020 ya, karena memang Permen Pan RB ini mengatur secara khusus terkait dengan penyuluh pertanian ahli pertama ataupun penyuluh pertanian tenaga terampil. Nah, selanjutnya kemampuan materi pokok yang berhubungan dengan kemampuan khusus. Nah, di sini ada 7 poin yang harus teman-teman pahami. Poin pertama yaitu identifikasi wilayah, program, dan rencana kerja tahunan penyuluhan pertanian. Kemudian yang kedua itu media berhubungan dengan media penyuluhan pertanian. Yang ketiga bahan atau materi penyuluhan pertanian. Yang keempat metode penyampaian materi penyuluhan pertanian. Yang kelima evaluasi program penyuluhan pertanian. Kemudian yang keenam kelembagaan petani dan penyuluhan pertanian. Dan yang terakhir itu berhubungan dengan ketenagaan. Jadi eh, kemampuan khusus dan kemampuan umum ini teman-teman harus pahami betul sebelum teman-teman mengikuti seleksi tes SKB yang akan diselenggarakan kalau tidak salah bulan 11 ini. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu memahami terkait dengan apa saja cakupan tugas dari penyuluh pertanian ahli pertama ini. Nah, untuk memahami cakupan tugas penyuluh pertanian ahli pertama, lagi-lagi teman-teman bisa langsung merujuk pada Permen Pan RB nomor 35 tahun 2020. Nah, khusus untuk penyuluh pertanian ahli pertama, seperti yang teman-teman saksikan di video ini, itu terdiri dari 18 poin ya, 18 poin. Kita coba baca satu per satu. Nah, poin pertama yaitu melakukan rekapitulasi dan mengolah data potensi wilayah, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya energi ya kalau tidak salah karena singkatan di sini SDE. Kemudian poin yang kedua, melakukan rekapitulasi dan mengolah data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian. Kemudian yang ketiga, melakukan diseminasi informasi pertanian, baik itu teknis, sosial, dan ekonomi sesuai kebutuhan. Kemudian yang keempat, mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan poktan. Kelima, mengumpulkan dan mengolah data peningkatan kelas kemampuan poktan. Poin 6, mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan gapoktan. Poin 7, mengumpulkan dan mengolah data pengembangan gapoktan. Poin 8, mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Kemudian ke-9, mengumpulkan dan mengolah data pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Kemudian ke-10, melakukan evaluasi peningkatan kapasitas poktan, gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani. Kemudian poin 11, melakukan fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana, dan prasarana poktan atau gapoktan. Kemudian poin 12, mengumpulkan dan mengolah data fasilitasi penerapan teknologi melalui kegiatan sekolah lapang, studi banding, pameran, dan gelar teknologi. Kemudian poin 13, mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data fasilitasi peningkatan skala usaha tani, poktan ataupun gapoktan. Kemudian 14, melakukan evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui demonstrasi plot atau disingkat demplot ya.
Kemudian 15, mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data penumbuhan pos penyuluh pertanian desa atau disingkat Posluhdes. Kemudian 16, mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data pengembangan pos penyuluhan pertanian desa. Kemudian poin 17, mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data penumbuhan penyuluh pertanian swadaya. Dan yang poin terakhir, mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data pengembangan penyuluh pertanian swadaya. Jadi 18 poin ini merupakan cakupan tugas yang harus teman-teman betul-betul pahami. Jangan sampai soal-soal yang muncul dalam tes SKB nanti berhubungan dengan cakupan tugas ini. Dan saya rasa bagi teman-teman yang sudah mengenyam pendidikan lama di bidang pertanian pasti sudah sangat paham dengan poin-poin yang ada di Permen PAN RB nomor 35 tahun 2020 yang mengatur tentang cakupan tugas penyuluh pertanian ahli pertama. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan lewat video yang singkat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang ingin membaca lebih rinci terkait dengan materi ataupun cakupan tugas dari penyuluh pertanian, baik itu ahli pertama ataupun misalnya tenaga terampil, silakan teman-teman langsung merujuk pada Permen PAN RB nomor 275 tahun 2023 dan Permen PAN RB nomor 35 tahun 2020. Karena apapun yang saya sampaikan dalam video ini itu sifatnya hanya sebagai ulasan singkat saja untuk sekedar menginfokan kepada teman-teman yang mungkin belum mengetahui bahwasanya ternyata ada Permen PAN RB yang khusus membahas setiap jabatan fungsional yang ada. Kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video saya ini bisa memberikan kemudahan bagi teman-teman untuk menelusuri terkait dengan materi-materi yang dibutuhkan guna mempersiapkan diri sebelum mengikuti seleksi penerimaan ASN tahun 2023 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.